akan saya pimpin. Hadirin dimohon berdiri. Mohon hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangkitlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang saya banggakan. Yang pertama, panti yatim, panti yatim dari Al-Muhsin Cibubur. Yang kedua, panti yatim Mizan Amanah dari PKH Kalisari. Lalu bukan panti, tapi persorangan anak yatim dari Ciracas. Lalu berikutnya para guru sekolah menengah kejuruan Bina Nusa Mandiri. Lalu salah seorang narasumber mengenai penyuluhan kesehatan. Lalu hadirin dari RT 5 RW 3 Kelurahan Ciracas.
juga dari RT 10 RW 6 Kelurahan Rambutan digabung dengan RT 9 RW 6 Kelurahan Rambutan. Pertama-tama saya mohon maaf ya, tadi saya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya agak lupa. Jadi saya nggak pernah dari CAD. Terakhir saya menyanyikan lagu Indonesia Raya itu pada 30 Desember 2014 pada saat saya mengakhiri masa jabatan saya sebagai anggota DPR RI. Nah itu setelah itu saya sudah tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya lagi, maka saya mohon maaf. Nah pertama di sini tercantum tanggal cantik. Tanggal cantik. Artinya tanggal cantik itu menurut saya itu tanggal 25 bulan 5 tahun 2025. Jadi para hadirin selamanya tidak akan ketemu lagi tanggal cantik seperti ini. Tanggal 25 bulan 5 tahun 2025. Sampai kemana aja di kolong langit ini tidak akan ketemu. Makanya saya abadikan begitu loh. Saya abadikan yang insya Allah nanti saya masukkan ke dalam, saya buatkan konten karena saya punya akun gitu ya, akun YouTube masuk ke dalam konten. Tapi durasinya hanya 10 menit, jangan lebih dari 10 menit. Bosen orang itu melihatnya, males, habisin pulsa. Nah begitu. Lalu pada hari ini saya mau berniat gitu ya, mau bagi-bagi zakat mal. Kalau para hadirin, terutama ibu-ibu yang satu domisili dengan saya di RT 5 RW ini, baru kali ini. Jadi baru kali ini saya adakan di sini karena tanggal-tanggal cantik tadi. Nah, bagaimana caranya saya itu membagi zakat mal? Karena zakat mal itu yang saya punya itu memang ya relatif banyak gitu. Kadang-kadang saya kewalahan. Makanya itu kalau saya misalnya saya ya ke Surabaya, ke Jogja, itu saya lihat di Google mana ada panti anak yatim. Nah, biasanya di lokasi saya ngasihnya itu. Nah, karena di sini ada fasilitas seperti ini, ada tendanya, ada bangkunya yang elegan menurut saya, bukan bangku plastik ya. Tapi bangku yang spon begini, jadi biar enak duduknya gitu. Nah, dalam perjalanan saya biasanya, ya maklum namanya saya menghindari sendiri ya. Usia saya ini sudah dibilang 7-8 presiden. Jadi saya ini sudah mengalami 8 presiden. Dari Presiden Soekarno sampai yang sekarang ini. Bukan main, alhamdulillah. Lebih 5 tahun saya dikasih bonus dari Rasulullah. Lebih dari 4 tahun saya ya. Sama dengan ibu istri saya ini. Sama, umurnya sama, alhamdulillah. Nah, pada saat saya kadang-kadang saya itu menemui jalan buntu. Maka saya tanya di pagi hari atau siang hari di gereja kalau saya pulang misalnya saya belum bisa tanya Mbak, Mas, Kang apa gitu. Saya tanya gini. Habis itu saya kasih begini saya tanya gitu. Model saya itu saya tanya begini. Mbak, kalau saya kasih duit mau ya? Kadang-kadang ketemu orang yang nggak usah Bapak. Gitu aja nggak usah masa Bapak. Tapi ada juga yang mau. Saya kasih sama saya, Bu, kasih Bu, yang lembaran biru. Saya lihat, kan saya belum kenal kan, dia berdoa, mudah-mudahan Bapak dalam perjalanan dapat barokah. Begitu saya doakan, saya tambah lagi, yang 50.000. Jadi jumlahnya jadi warna merah. Jadi biru ketemu biru, jadinya warna merah. Seperti itu. Juga kadang-kadang tukang parkir gitu ya, tukang parkir itu macam-macam karakternya itu ada yang
serapan, ada yang sopan gitu. Saya lihat gerak-geriknya itu sopan gitu. Karena saya konsultasi dengan ibu itu, Mas, kalau saya kasih gerak mal dari mana? Apa? Gerak mal. Mikir dia, oh boleh bisa Pak, anu Mas, Pak, saya kasih. Itu tadi kadang-kadang yang 20.000 gitu. Nanti menyebut nama Allah, saya kasih lagi. Dan seperti itu terus gitu. Jadi di mana tempat saya belajar, saya selalu melakukan zakat mal. Berikutnya 12 hari lagi, nanti tanggal 6 Juni, nah kita nanti juga ini 6 Juni, 6 bulan 6 tahun 2025, saudara-saudara kita itu akan wukuf di Arafah pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah itu mengingatkan saya, mengingat apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim, 21 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2005 bulan Januari, setelah musim tsunami di Aceh, saya wukuf sama ibu di Padang Arafah untuk pertama kalinya. Pada saat itu saya nggak punya apa-apa, hanya punya rumah, kendaraan roda 4 nggak punya, hanya punya kendaraan roda 2. Tapi saya karena ada pernyataan di Al-Quran yang selalu terngiang-ngiang dalam benak saya seperti ini: kayamu sebelum miskinmu, sehatmu sebelum sakitmu. Saya bilang sama ibu, sama istri saya ini, Bu, kita sehat nih Bu, alhamdulillah Bu, kita dari rezeki Bu, ayo kita tanah suci, digonggung sama ortu saya, ayo di tanah suci. Nah alhamdulillah itu dialami lagi di tahun 2013. Saya sama ibu itu datang lagi ke sana berhaji. Tapi beda ini, berhajinya cuma 15 hari kalau nggak salah. Rombongan DPR RI waktu itu ketuanya harus sekali. Biayanya berapa Bapak? Nggak pakai biaya, gratis. Jadi saya itu dapat dari dana gitu ya, APBN. Nah, saya berangkat setelah kita itu gratis, free. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, sepanjang hidup saya 5 tahun plus dari Rasulullah, 2 kali berhaji dan 2 kali berumroh. Itu saya apa adanya. Maka dari itu saya itu sedih. Ini aja ya apa? Sekedar tahu saja. Kadang-kadang ada orang, maaf ya, ada orang gitu ya, rajin beribadah, berumroh, setelah umroh pasti setelah haji, astagfirullah, saya bilang, lu itu main-main sama Allah. Masa kita haji, padahal daripada haji itu, yang 12 hari lagi itu harus di Arafah, di padang pasar. Itu berdoa, pada sholat zuhur sampai tenggelam matahari harus wukuf tanggal 9 sampai 10 derajat itu. Kalau umroh itu nggak ada wukuf, nggak ada, jadi nggak ada haji, nggak ada begitu. Selanjutnya untuk anak-anakku, untuk anak-anak dari 3 kelompok ya, dari Cibubur, dari Pekanbaru Kalisari, sama dari tempat tinggal saya di Sentek Ciracas. Sengaja sama saya itu anak-anakku saya berjuang sedikit lupa, tapi ya sampai ada ke saya. Kok dilala saya ke ATM, ya kan, ke bank mantap namanya, bank Monikaspen. Saya bilang, Mbak, tolong saya dikasih lembaran yang warna merah, yang edisi terkini ya, yang edisi tahun 2023 nggak salah, yang terkini. Kalau syukur kalau masih baru, jadi bunyinya itu gesekannya itu indah gitu, kayak pohon pisang kena angin, pisang hari, bunyinya itu merdu, pohon pisang gitu. Kalau siang hari itu, jadi sengaja saya pilihkan untuk panti, 3 panti, 2 panti, yang 1 persorangan, yang 3 yang
anak yatim itu persorangan. Dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya undang, semuanya baru semua, habis baru. Jadi di situ nggak ada manfaatnya, belum banyak beredar, begitu. Nah kebiasaan saya, anak-anak yang saya, besan bapak ini usia SD begitu ya, kelas 2, 3, 4. Kalau dikasih mainan sama ibunda saya, itu saya misalnya saya diberikan mobil-mobilan, kuda-kudaan gitu ya. Selalu saya malam harinya saya klonin apa itu? Saya tidur di sana di bantal. Nah nanti kalau saya lihat kata orang Jawa ngelihat ya, kalau orang sini saya lihat, oh alhamdulillah kuda saya ada, mobil saya ada, begitu. Hanya sampai 2 hari. Hari ketiganya, jadi ya mudah-mudahan anak-anak itu apa diklonin itu loh kan. Diklonin gitu ya. Jadi langsung dilihat gitu. Nah, selanjutnya saya rasa sudah cukup ya. Karena ini acaranya padat, belum lagi nanti ada penyuluhan kesehatan dari Akademi Farmasi, Akademi tetangga kita ini. Videonya sudah datang, jadi acara padat. Saya tahu karena anak-anak ini kalau duduk seperti ini lebih dari 1 jam itu gimana ya, nggak tenang gitu loh ya, nggak tenang. Beda dengan kita kalau nonton apa aja, misalnya nonton Gus, nonton Toprak, tenang gitu, tanpa ke belakang kembali kan. Kalau anak-anak kasihan aja nanti di rumah nggak ada AC-nya, jadi duduknya itu nggak santai lagi, udah ingin bubar aja gitu kan. Demikianlah akhir kalam saya akhiri. Kalau ada kalimat yang bermanfaat mohon kiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.